Anda semua, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu, Ibu cek dulu kehadirannya. Afrita ada? Alfi izin ya? Iya, Bu. Azahra ada? Yalvin ada? Damai? Dinda? Fajar? Gitra? Haikal? Ibrahimovic? Lutfia Khairniza? Muhammad Fajri? Naila? Nur Anfal? Rahmat? Rice? Salsabila? Hadir, Bu. Susanti? Sakit, Bu. Sakit ya? Baiklah semuanya, Ananda semua, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita masih ingat kamu pembelajaran kita waktu kemarin, yaitu tentang teks eksposisi. Ya, masih ingat? Ya, untuk pembelajaran KD kita untuk hari ini, itu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Keterampilannya mengkonstruksi makna anekdot dari aspek tersirat, baik itu tulisan maupun lisan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini supaya anak-anak ibu nanti anak-anak semuanya akan terampil di dalam mengkonstruksi makna yang tersirat dari teks anekdot. Baiklah, di sini bisa kamu perhatikan gambar di depan. Ini adalah sebuah teks anekdot. Mungkin kamu juga baru mendengar istilah teks anekdot. Iya bukan? Ya. Pernah dengar istilahnya? Belum? Ya, nanti Ibu akan perkenalkan apa itu sebenarnya teks anekdot. Ini adalah sebuah karikatur gambar. Ini adalah sebuah teks anekdot. Dari sini mungkin kamu bisa melihat makna tersirat dari gambar yang Ibu tampilkan di depan ini. Ya. Apa kira-kira menurut pendapatmu ini? Apa kira-kira? Tikus berdasi. Orang tua. Coba. Yang tunjuk tangan. Silakan. Mendeskripsikan apa kira-kira foto atau gambar yang ditampilkan ini. Damai, silakan Damai. Pejabat? Iya, pejabat yang suka disuap makna tersiratnya di sini
menyogok. Ya, itu dia. Coba kita lihat. Jadi, pengertian anekdot adalah dari gambar tadi bisa kita lihat, anekdot itu adalah cerita singkat. Ya, cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritikan, tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakitkan. Jadi itu sebenarnya teks anekdot itu. Teks anekdot ini bisa dia dalam berbentuk narasi, dalam bentuk cerita. Ada tokohnya, ada latarnya. Karena di teks anekdot ini nantinya itu adalah peristiwa-peristiwa fiktif yang terjadi. Ya, yang benar peristiwa terjadi pada diri seseorang atau diri tokoh yang benar terjadi adanya, tetapi sudah dimodifikasi dengan cerita lucu yang sangat mengesankan. Dan itu secara halus kita sampaikan kritikan kita supaya orang mendengar, orang yang sasaran kita kritik tersebut tidak tersakiti. Ya, jadi ini adalah pengertian anekdot. Berikutnya, dalam teks anekdot, ya, di dalam teks anekdot ini bisa berbentuk dialog ataupun berbentuk wacana. Kamu kan pernah sehari-hari berdialog, ya, berdialog tentang mengkritik seseorang atau menyindir seseorang melalui dialog kamu. Ini dia contohnya. Ini adalah contoh dialog antara si Udin dengan Tono yang judulnya dosen juga ingin menjadi pejabat. Nanti akan kita lihat sana. Ya, ini dalam bentuk narasi. Ini dalam bentuk narasi teks anekdot. Dalam bentuk narasinya kita langsung saja kepada struktur. Ya, struktur dari teks anekdot ini. Jadi teks anekdot ini ada strukturnya. Yang pertama sini strukturnya. Yang pertama ada yang pertama abstraksi. Yang kedua orientasi. Yang ketiga ada krisis, ada reaksi, ada koda.
dalam teks anekdot. Terus ada reaksi. Reaksi ini di sini teks anekdot itu akan bagaimana reaksi si tokoh lain ya, bagaimana tanggapannya. Dan koda adalah penutup. Ya, penutup. Dalam struktur ini kamu bisa pahami dengan contoh. Kita lihat nanti contohnya bagaimana sebuah teks anekdot itu. Berarti ini adalah strukturnya. Jadi dalam teks anekdot itu harus ada strukturnya. Bagian krisis dan reaksi yang sangat penting di dalam teks anekdot itu, karena nanti dia akan istilahnya akan muncul lucunya, humornya di sana. Ya. Ini bisa kamu pedomani buku kita halaman dosen juga ingin jadi pejabat. Coba kamu buka buku paketnya. 82. Dosen juga ingin jadi pejabat. Ada? Ya. Halaman 81. Semuanya membuka. Ada di sana percakapan antara si Udin dengan si Tono. Bu minta kepada anak ibu 2 orang sedepan memperagakan antara si Udin dengan si Tono. Silakan. Ipal sama Danu. Oke. Ipal di Danu. Ipal sama Danu. Itu Tetap jaga jarak ya. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Itu saja dipikirkan sih Bang. Ya, mungkin tahu sebabnya. Orang tadi saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Jay. Sebabnya juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Oke, terima kasih kepada anak ibu yang sudah membacakan dialognya. Dosen ingin jadi pejabat tadi. Kalau kita lihat dialog yang ditampilkan oleh temanmu tadi, ya, dosen ingin jadi pejabat tersebut antara Tono dan Udin. Ya, yang pertama bagian abstraksinya di kantin ya. Coba kita lihat di kantin. ya Di kantin, di sebuah kantin di universitas. sebuah kantin. Itu bagian awal dari sebuah dialog anekdot. Di mana unsur lucunya nanti? Di mana unsur lucunya kamu dengar tadi? Kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Sasa? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki Iya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Itu dia. Itu kita sebut dengan reaksi. Jadi nanti ibu ingin pada pembelajaran ini kita akan menganalisis struktur teks anekdot ini, karena ada ibu akan memberikan kertas sama kamu. Akan bagikan kertas ini. Nanti kamu akan, ini ada teks anekdot, kamu akan menganalisis struktur teks anekdot ini di buku latihan bahasa Indonesia ya. Ya. Sama ibu kok.
latihan untuk hari ini, tugas mandirinya kamu menganalisis struktur teks anekdot dengan dialog yang ibu bagikan sebentar ini. Kerjakan buku latihan, waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Langsung aja Bu, nomor 1. Langsung aja. Iya, langsung aja instruksinya apa. Coba ada yang ditanyakan, silakan mau bertanya ya. Ada semuanya. Sebelum kita menyudahi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama tadi teks anekdot itu sendiri ya. Teks anekdot itu adalah bagus teks cerita pendek yang fiktif, yang lucu dan menarik. Itu strukturnya ada dimulai dari abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan bagus. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Untuk pelajaran kita berikutnya masih dengan KD tentang mengevaluasi makna tersirat dari teks anekdot. Kita masuk ke dalam kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Hari ini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.